Jangan lupa subscribe dan like-nya. Salam dakwah. Allahumma salli wa sallim ala man addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa tarakahum ala al-mahajjatil bayda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Surat 40 ayat 60. Kaum muslimin sidang dimahkamati kamu Allah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak pernah berhenti melimpah ruahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga sampai pada waktu yang mulia ini kita masih lagi dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini pula untuk melaksanakan ibadah Jumat kali ini. Selawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Kemudian Khatib tidak pernah bosan berpesan kepada diri sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita memperbanyak bekal yang akan kita bawa ke kampung yang kekal kelak, yakni kampung akhirat. Bekal itu adalah bekal takwa. Kaum muslimin sedang dimaafkan Allah rahimahullah. Judul khutbah kita pada Jumat yang mulia ini adalah urgensi doa. Mengapa doa ini penting bagi kita? Ada beberapa hal yang menyebabkan doa itu sangat penting bagi kita sebagai manusia. Yang pertama, karena doa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum, dan berfirman Rabb kamu, ud'uni, memintalah kalian kepadaku, kata Allah. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan mengabulkan doa kamu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man la yad'uni aghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, maka aku murka kepadanya. Inilah bedanya ketika kita meminta kepada manusia dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta kepada manusia, semakin banyak kita meminta kepada manusia itu, maka akan semakin marah manusia itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tidak mau meminta, maka Allah semakin marah kepada kita. Kemudian yang kedua, apa sebab penting kita berdoa kepada Allah? Karena doa itu merupakan ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah, kata Nabi. Bagaimana mungkin kita tidak akan berdoa kepada Allah, sementara Allah tidak menciptakan kita kecuali hanya untuk berdoa kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin, kata Allah, kecuali untuk beribadah, kecuali untuk berdoa. Kaum muslimin, bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Jadi segala macam ibadah yang kita lakukan, doa itu intisarinya. Maka bagaimana mungkin kalau kita tidak berdoa? Maka kaum muslimin sidang Jumat ketemu Allah rahimahullah, kita selalu bermohon kepada Allah taala agar kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu berdoa kepadanya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hanya mungkin berdoanya sekali seminggu saja hari Jumat.
Assalamualaikum, kita langsung pergi meninggalkan tempat sholat kita. Nah, semestinya kita beristighfar dulu kepada Allah Ta'ala, kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin, kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa kana ba'da salat yas'alu Allah fi salatihi kullu hawaijahu hatta malahu adinahu wa alamu satahu. Orang-orang salaf zaman dahulu, orang-orang salaf maksudnya orang yang hidup di masa Nabi, masa sahabat dan masa tabi'in, 3 generasi terbaik kata Rasulullah. Orang-orang salaf dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salatnya sampai-sampai kullu hajai, semua yang dia inginkan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta malahu ajan, bahkan sampai-sampai garam untuk adonan tepungnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai-sampai tali kengkang untuk kambingnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nampaknya sudah menjadi tabiat bagi manusia. Manusia ini lupa ketika dia diberi oleh Allah nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 51, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibih. Ketika manusia itu kami beri nikmat yang banyak kepada Allah, dia lupa kepada Allah, dia pergi menjauh dari Allah dengan sombongnya, seolah-olah dia tidak merasakan nyawanya hidup itu adalah nikmat dari Allah, seolah-olah dia tidak merasakan matanya yang dapat melihat itu bukan nikmat dari Allah, seolah-olah dia tidak sadar bahwa telinganya dapat mendengar itu nikmat dari Allah. Tapi wa idza massahu syarru, apabila dia ditimpa oleh musibah, apabila datang malapetaka kepada dirinya, fadhu du'ain arif, dia berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang sakit, datang resesi ekonomi, datang kehidupan yang kacau balau yang tidak menentu, maka baru orang akan banyak berdoa kepada Allah. Tapi selagi dia sehat, selagi rezekinya masih banyak, jabatannya masih ada, seolah-olah dia anggap itu semua milik dia, hasil usaha dia, sehingga dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimahullah, mengapa yang ketiga, mengapa doa ini penting? Karena doa itu merupakan senjata bagi orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Ada beberapa peristiwa penting yang bisa kita ambil sebagai nilai yang sangat hebat. Yang pertama, ketika Bizantium atau kota Konstantinopel yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Kota ini dibangun tahun 330 Masehi, belum lagi lahir Nabi, oleh Kaisar Theodosius. Dijadikan sebagai ibu kota Bizantium atau Romawi Timur. Setelah 1000 tahun lamanya, begitu banyak orang ingin menguasai negeri ini, satu pun tak dapat mengalahkan Bizantium ini karena begitu hebatnya. Kaum muslimin, digambarkan di dalam sejarah bagaimana hebatnya kota Bizantium atau Konstantinopel ini. Tinggi pagarnya saja atau temboknya 18 meter, 3 lapis bentengnya. Benteng pertama itu ada parit, di situ ada pasukan berkuda 10 meter
10 meter panjang dalam paritnya. Maka siapa saja musuh yang akan datang itu akan masuk ke dalam parit itu dan akan mendapatkan tembakan panah. Lapisan kedua tingginya 5 meter, tebalnya 3 meter. Di situ ada pasukan pemanah dan pasukan penyiram minyak. Jadi siapa yang masuk pada lapisan keduanya, dia akan mendapat tembakan panah dan akan disiram dengan minyak dan dia akan dibakar. Kemudian ada lapisan ketiga. Di situ ada pasukan pemanah, pasukan pelempar batu dan pasukan penyiram minyak. Tingginya 8 meter, tebalnya 5 meter. Maka sangat sulit untuk masuk ke dalam benteng ini. Kaum muslimin rahimakumullah, tahun 1452 datanglah seorang Kristen dari Hungaria namanya Urban, ahli kimia dan ahli teknik. Dia menawarkan kepada Kaisar Bizantium Romawi Timur untuk membuatkan meriam. Tapi Kaisar menolak. Dia menawarkan kepada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih menerima. Maka dibuatnya lah meriam 16,8 ton beratnya. Pelurunya batu sebesar setengah kilo, batu sebesar setengah ton. Satu peluru 1,5 ton, satu peluru. Diangkut sejauh 140 mil menuju kota Konstantinopel atau Bizantium. 6 minggu perjalanan, ditarik oleh 200 orang, ditambah dengan 60 ekor sapi. Kaum muslimin sidang Jumat tamu Allah rahimakumullah, betapa hebatnya penakluk Bizantium ini. Selama 47 hari 5.000 peluru ditembakkan melalui meriam yang besar ini, ditambah dengan 70 meriam-meriam yang kecil lagi. Tapi Bizantium tetap tidak bisa dikuasai. Maka Muhammad Al-Fatih mengadu kepada syekhnya, Syekh Syamsuddin. Rupanya Syekh Syamsuddin mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahamlah Muhammad Al-Fatih kekuatan doa daripada Syekh ini yang akan memenangkannya. Maka tepat pada tanggal 29 Mei 1453, Konstantinopel ini dapat dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih yang baru berumur 21 tahun. Ini kekuatan doa. Peristiwa yang kedua, ketika perang Badar terjadi 17 Ramadan, pasukan tidak seimbang. Kaum Quraisy 1.000 orang, kaum muslimin hanya 313 orang. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita, Allahumma ya Allah, hadhihi Quraisy qad atat bi khuyalaiha wa fahmiha. Ya Allah, sekarang telah datang di hadapan kami kaum Quraisy dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Mereka mendustakan Rasul-Mu. Allahumma intuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam la tuqat fil ard. Kalau pasukan Islam ini kalah saat ini ya Allah, maka tidak akan ada lagi orang menyembahmu di bumi ini. Maka doa Nabi ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Istastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika kamu berdoa kepada Rabbmu meminta tolong. Fastajaba lakum, maka Allah kabulkan doamu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami mengirimkan 1.000 malaikat. Maka terjadilah pertempuran yang seimbang. Kaum kafir Quraisy 1.000 orang, kaum muslimin menjadi 1.313 orang. Karena malaikat dikirim 1.000 tambah kaum muslimin 313 orang. Maka akhir dari peperangan ini kaum Quraisy mendapat kekalahan. Abu Jahal, pemimpin tertinggi Quraisy, terbunuh di lembah Badar. Umayyah bin Khalaf, orang paling kaya, orang paling hebat, terbunuh oleh mantan budaknya sendiri, Bilal bin Rabah
radhiyallahu anhu. Inilah kekuatan doa. Yang ketiga, yang terakhir, peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah ke Mesir. Raja Mesir ini, Titus namanya, tak boleh menengok bini orang cantik. Asal ada istri orang cantik, dibunuhnya lakinya, diambilnya bininya, jadikan bini dia. Maka ketika dia mau menjamah Sarah, istri Nabi Ibrahim, Sarah adalah wanita tercantik waktu itu. Maka Nabi Ibrahim melakukan salat sunat. Sementara Sarah berdoa kepada Allah Ta'ala. Kata Sarah, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayyal kafir. Ya Allah, jika aku telah beriman kepadamu dan telah beriman kepada Rasulmu dan telah memelihara kemaluanku kecuali hanya untuk suamiku, fala tusallit alayyal kafir, maka jangan biarkan orang kafir ini menguasai diriku. Apa jawaban Allah dari doa Sarah ini? Seketika seolah-olah tangan Raja Titus ini terikat. Maka dia minta tolong kepada Sarah untuk didoakan supaya terlepas ikatan itu. Sarah berpikir, kalau saya biarkan dia terikat, nanti dia akan mati dan orang akan menuduh saya yang membunuhnya. Maka Sarah berdoa kepada Allah supaya dilepaskan. Lepas ikatan tangannya, kemudian mau dijamahkan kembali. Kembali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kembalilah terikat tangannya. Dia minta tolong lagi supaya didoakan. Didoakan oleh Sarah, terlepas lagi ikatannya. Tapi kemudian apa kata dia? Wahai para pembantuku, bawa perempuan ini jauh-jauh dari sini, karena ini bukan manusia, ini adalah setan. Inilah kekuatan doa ketika Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sidang jemaat Allah rahimahullah, di ujung khutbah ini khatib ingin menyampaikan kepada kita semua, marilah kita selalu bermohon kepada Allah Ta'ala supaya kita tetap terus-menerus diberikan kekuatan untuk dapat berdoa terus-menerus kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Lebih-lebih lagi dalam rangka kita memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan kita tahun ini. Hari ini kekacauan yang luar biasa terjadi di negeri ini, di mana komunis sudah berkuasa di mana-mana, sehingga undang-undang HIP yang dirancang kemudian diprotes oleh masyarakat, oleh ulama, oleh intelektual, dan diganti menjadi HIP. Kemudian diprotes lagi sampai hari ini juga tidak diputuskan untuk dibuangkan atau dihapuskan. Maka kaum muslimin rahimahumullah, yang terakhir sekali kita mendengar juga berita hari ini bahwa pada logo lama kemerdekaan ada di situ logo salib. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah min zalik. Seolah-olah negeri ini negeri salib. Padahal negeri ini diperjuangkan oleh para ulama. Tidakkah mereka membaca sejarah? Hampir semua orang yang berjuang membela, mempertahankan negeri ini adalah ulama. Mulai dari Aceh lagi, Panglima Kolim, Tengku Umar, Cun Gahden, itu ulama-ulama. Turun ke Sumatera Barat, Imam Bonjol, Sumatera Utara, Singamangaraja, Riau, Raja Haji Fisabilillah, dan Kutang Pusai, Raja Zainal Abidin, semuanya ulama. Pangeran Diponegoro, Hasanuddin, Sultan Buku, semuanya itu ulama. Bahkan sampai kepada peristiwa 10 November, Bung Tomo itu berjuang dengan kata Allahu Akbar. Tapi hari ini seolah-olah negeri kita ini tidak lagi milik orang Islam, sehingga hasil perjuangan itu seolah-olah akan dibuangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati para petinggi negeri ini, apakah di yudikatif,
apakah di legislatif, apakah di eksekutif. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma azzibil kuffar wal munafiqin alladzina yasudduna an sabilik yubaddiluna dinak wa yu'aduna al mu'minin. Allahumma khalif kalimatun wa shattit baina qulubihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.